Kita langsung lanjut aja ke kelompok ketiga, karena kita udah agak telat juga, tadi 10 menitan. Langsung aja ke SMA Kolese de Brito. Langsung share screen. Ya, halo. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tadi di awal-awal saya lupa nge-mute mic-nya ya. Jadi kita mulai sekarang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat dan kami namakan Sirkum. Nama saya Raihan. Nama saya Marcel. Nama saya Farel, dan saya juga meminta maaf dulu sebelumnya karena username saya tidak sesuai dengan format yang tersedia karena ada beberapa kendala di aplikasi yang saya gunakan. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai dari latar belakangnya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini adalah situasi di mana semua sektor kehidupan tersebut itu dapat terkoneksi secara langsung terhadap teknologi. Oleh karena itu akan sangat memudahkan bagi kita manusia zaman sekarang. Lalu, industri 4.0 ini memberikan dampak yang sangat besar. Salah satu dampak tersebut terkena pada dampak seni, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pekerja seni digital sekarang sudah semakin marak terjadi dan marak banyak peminatnya. Nah, pekerja seni digital ini adalah situasi di mana para desainer atau para pekerja seni sudah dapat merealisasikan karyanya atau idenya secara digital. Tetapi, tingginya peminatan dari pekerja seni digital ini sendiri itu dapat menjadi pisau bermata dua bagi para pekerja seni digital itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dulu awalnya, bahwa pekerja seni digital ini tuh sudah memiliki peminat yang tinggi. Hal ini dikarenakan pekerja seni digital dianggap mampu untuk bertahan hingga beberapa puluh tahun ke depan karena berbasis pada ide yang mereka miliki pada setiap orang tersendiri. Lalu tidak hanya itu, pekerja seni digital pun makin banyak peminatnya. Hal ini karena menjamin keuangan yang besar bagi para pekerja seni digital tersebut, mulai dari 3,5 juta per bulan hingga seterusnya. Hal ini berdasarkan dari sistem yang dianut dari pekerja seni digital itu sendiri. Pisau bermata dua yang tadi saya sampaikan, hal ini terjadi karena tingginya peminat yang terjadi antara pekerja seni digital tidak disertai dengan tingginya lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, mereka sangat bersaing begitu ketat dan pasti akan ada yang kalah. Dan yang kalah itu dalam jumlah yang banyak dan akan menjadi pengangguran. Tidak hanya itu, masa pandemi ini juga memberikan dampak yang sangat negatif kepada pekerja seni digital ini. Banyak pekerja seni digital yang mendapatkan pembatalan kontrak. Hal ini sesuai dengan penelitian daring yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Digital dan Industri Kreatif. Dikatakan bahwa 139 desainer sesuai dengan daring tersebut mendapatkan pembatalan kontrak dan tidak mendapatkan kompensasi atas pembatalan kontrak tersebut. Hal ini sangat menyulitkan bagi para desainer. Tetapi, masa pandemi ini dan tingginya peminat ini tidak selalu memberikan dampak negatif. Hal ini karena seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa masa pandemi ini menciptakan banyak UMKM atau perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang akan menjadi besar. Dan sudah pasti bahwa UMKM tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan desain atau kebutuhan yang lain yang berhubungan dengan desain yang digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri, seperti logo, desain produk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Sirkum sendiri ini dan para penulis melihat situasi seperti ini menjadi sebuah peluang, yaitu di mana dapat mengkoneksikan antara desainer dengan para pekerja itu atau para customer itu sendiri. Lalu, Sirkum sendiri ini itu digunakan untuk memudahkan para pelanggan dan para desainer untuk mengoneksikan satu sama lain sehingga pemenuhan kebutuhan saling terpenuhi antara satu sama lain. Tidak hanya itu, Sirkum sendiri ini tuh digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang terbuka dan luas. Kami katakan terbuka karena Sirkum sendiri ini tuh merupakan perusahaan yang unik. Unik saya katakan karena Sirkum sendiri ini tuh mencari para desainer tanpa melihat gelar dan sertifikat yang mereka butuhkan, sehingga terbuka bagi siapapun. Tetapi bukan berarti Sirkum sendiri tidak memiliki klasifikasi terhadap pekerja seni yang kami butuhkan.
Lalu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perusahaan Sirkum ini. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan bagi para desainer. Seperti yang telah dijelaskan Marcel tadi bahwa desainer pada masa pandemi ini banyak yang menganggur, jadi kami membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Lalu yang kedua adalah memberikan bantuan kebutuhan desain bagi para pelanggan. Jadi pelanggan yang misalnya perusahaan yang ingin membuat logo atau apapun itu, dia bisa menggunakan aplikasi kami untuk membuat logonya melalui mitra desainer kami. Lalu yang ketiga adalah membangun Sirkum sebagai media untuk mempertemukan desainer dengan pelanggan. Lalu lanjut ke pengertian dari nama perusahaan kami ini sendiri. Jadi Sirkum kami ambil dari bahasa Latin yang berarti perputaran. Jadi kami harap dengan nama ini perusahaan kami bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu moto kami adalah We Help Design Your Future. Jadi kami harap dengan adanya perusahaan kami itu bisa menguntungkan bagi para desainer maupun para pelanggan untuk kedepannya. Lalu visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan industri kreatif Indonesia yang unggul dengan desainer grafis yang berbakat dan kompeten, serta inovasi desain yang berkualitas dan autentik. Lalu terdapat 5 misi dari perusahaan kami, yaitu yang pertama, penyedia desainer grafis Indonesia yang terpercaya dan berbakat kepada klien. Lalu yang kedua adalah penyedia referensi desain yang berkualitas dan orisinil. Yang ketiga, pemberi inovasi dalam desain grafis yang dapat membantu memecah kebuntuan klien di bidang DKV. Lalu yang keempat, menjaga kepuasan dengan pelayanan terbaik dan profesional. Dan yang terakhir adalah menjadi media penghubung antara desainer dan klien. Lalu sekarang kita masuk ke deskripsi usaha atau perencanaan usaha. Sirkum ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang industri kreatif. Sirkum ini dibuat berdasarkan atas keresahan kami sebagai para penulis yang melihat bahwa terkurangnya konektivitas atau koneksi ya, untuk mengkoneksikan antara desainer dengan customer. Dilihat dari sekarang ini, yaitu para freelancer yang sulit untuk menemukan konsumennya sendiri. Lalu kita juga melihat dari sulitnya bagi para freelancer desain grafis yang tidak memiliki sertifikat atau gelar untuk melamar pekerjaan atau mencari customer sendiri. Nah, diharapkan Sirkum sendiri ini tuh mampu untuk memecahkan keresahan-keresahan kami sendiri, para penulis, dan keresahan para desainer yang lain. Lalu untuk target perusahaan kami membedakan menjadi 2 bagian, yaitu desainer dengan customer. Dan customer-nya nanti akan dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, desainernya sendiri. Desainer di sini itu tidak hanya bersifat sebagai target usaha saja, tapi juga sebagai mitra. Sebagai mitra karena desainer ini juga membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan ini. Lalu sebagai target karena kami berharap supaya para desainer mampu untuk bekerja bagi kami dan juga mampu bekerja sesuai dengan tujuan dari perusahaan kami. Lalu untuk customer sendiri kami bedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah customer yang memiliki kebuntuan terhadap desain dan membutuhkan referensi-referensi. Lalu yang kedua adalah customer yang membutuhkan bantuan dari para desainer untuk membantu membuatkan kebutuhan usaha mereka. Contohnya adalah mereka yang membutuhkan untuk pembuatan logo dan lain sebagainya. Dan referensi-referensi adalah mereka yang hanya ingin mencari referensi mengenai ide-ide desain mereka. Lalu untuk penempatan usaha sendiri nanti kami akan masukkan ke dalam website. Website-nya sendiri itu bernama sirkum.com. Kami memilih website ini karena memiliki aksesibilitas yang sangat mudah, sehingga mudah diakses dimanapun, di gawai, di laptop, di iPad, dan lain sebagainya. Lalu ke depannya, kami akan membuat Sirkum ini menjadi sebuah aplikasi di gawai. Hal ini karena kami yakin bahwa pengguna dari Sirkum sendiri ini mayoritas menggunakan gawai, sehingga lebih mudah untuk diaksesnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian pemasaran dan promosi.
di mana bagian ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Kita harus pintar-pintar dan pandai-pandai dalam memilih strategi dan cara pemasaran yang tepat agar produk atau jasa kita dapat terjual dengan baik dan dapat memuaskan konsumen. Nah, di sini kami akan menggunakan wadah media sosial, yaitu Instagram dan Facebook Ads. Kami memilih itu karena kami menganggap bahwa dampak media sosial sangat besar pada masa sekarang ini. Terlebih kita sudah masuk ke industri 4.0. Sesuatu hal kecil dapat menjadi besar karena media sosial tersebut. Nah, beberapa keuntungan menggunakan Facebook dan Instagram Ads, yaitu yang pertama adalah bisa meningkatkan brand awareness. Kedua, target iklan menjadi lebih spesifik dan terarah. Yang ketiga, meningkatkan profit lebih luas dan potensi bisnis. Yang keempat, menaikkan traffic website. Yang kelima, bisa menyesuaikan budget. Artinya, dalam memilih iklan ini itu kita bisa memilih range harga yang kita tentukan. Jadi tidak akan menimbulkan over budget ya dalam menentukan iklan tersebut. Karena dalam menggunakan Instagram Ads dan Facebook Ads ini kita bisa memilih harga 10.000 hingga 10 juta, tergantung kita maunya gimana. Kalau dengan harga 10.000 per hari, tentu saja yang dicakup pengunjung atau konsumennya itu hanya sekitar 3.400. Berbeda dengan yang harganya berpuluhan juta. Seperti itu. Untuk kompetitornya sendiri, Circle memiliki dua ya, kami rasa, Pinterest dan Canva. Itu pun juga berbeda dengan tujuan dan sistem dari Circle itu sendiri. Karena Circle ini mempunyai seperti sistem antara yang mempertemukan penjual desainer dengan konsumen, sehingga bisa berkontak langsung dan berinteraksi langsung, sehingga bisa memudahkan dalam bertransaksi seperti itu. Ingin menambahkan juga bahwa konektivitas tersebut itulah yang menjadi perbedaan antara kompetitor dengan kami, Pinterest dengan Canva, dengan kami Circle sendiri. Hal ini karena Pinterest dan Canva kami lihat hanya sebagai media referensi saja atau media editing secara pribadi atau personal, tidak menjadi mengkoneksikan atau menjadi pertemuan antara desainer dengan konsumen tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke sistem pendaftaran dari konsumen sendiri. Konsumen dapat masuk ke website circum.com untuk membuat akun Circum. Nantinya konsumen akan dihadapkan langsung kepada homepage ketika langsung memasuki ke website circum.com. Lalu nanti konsumen sendiri harus masuk ke profile di bagian kanan atas, di bagian homepage. Nanti lalu konsumen tersebut melakukan registrasi pendaftaran dengan beberapa opsi seperti menggunakan Gmail, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu setelah mereka melakukan registrasi pendaftaran, mereka harus melakukan beberapa konfirmasi terhadap beberapa peringatan, seperti fee yang akan diambil di bagian awal sebagai tanda jadi, dan lain sebagainya. Setelah mereka mengkonfirmasi beberapa peringatan tersebut, akun siap digunakan dan siap dijadikan untuk media referensi ataupun kontak langsung kepada desainer. Kita akan lanjut ke sistem pendaftaran desainer. Oke, yang pertama, desainer atau orang yang ingin mendaftar masuk ke website circum.com untuk membuat akun Circum. Kemudian yang kedua, desainer akan direct-kan ke homepage, lalu masuk ke profile di bagian kanan atas homepage. Kemudian melakukan registrasi pendaftaran dan memilih opsi desainer, karena yang menggunakan adalah desainer yang ingin menjual produknya tersebut. Kemudian menyetujui beberapa persetujuan yang telah tertera. Kemudian setelah itu mereka menyetujui dan mengkonfirmasi akun akan siap digunakan oleh desainer. Ini menambahkan juga kurang lebih pendaftaran antara konsumen dan desainer ini hampir sama. Bedanya adalah nanti di bagian registrasi pendaftaran dia harus memilih opsi desainer tersebut. Lalu juga di bagian persetujuan nanti akan ada persetujuan khusus terhadap desainer, yaitu penarikan 10% atau 5% atas karya tersebut, sehingga itu menjadi fee dari perusahaan sendiri.
Kemudian kita akan masuk ke sistem pembelian. Yang pertama, konsumen akan memilih karya dan menghubungi desainer dalam kolom chat. Jika konsumen tertarik, jadi konsumen bisa langsung menghubungi sang desainer tanpa harus ribet-ribet seperti itu. Terus, apabila ingin melakukan kerjasama, mereka akan mengisi persetujuan termasuk pembayarannya. Kemudian juga jika sudah sepakat, konsumen akan membayar 30% dari harga kesepakatan sebagai down payment atau tanda jadi dan menjalin sebuah terbentuknya kepercayaan antara konsumen dengan desainer tersebut. Kemudian setelah pembayaran terjadi, karya akan langsung bisa dibuat oleh desainer tentunya. Lalu ketika desain selesai dikerjakan, desainer mengirim ke konsumen untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan pilihan konsumen atau belum. Jadi bisa melakukan revisi juga. Dan revisi itu hanya bisa dilakukan maksimal 3 kali. Setelah 3 kali ada revisi, konsumen akan mendapatkan biaya tambahan sebesar 5% dari harga desain yang telah desainer tentukan. Seperti itu. 5% tersebut terjadi apabila konsumen belum puas terhadap desain tersebut dan ingin melakukan revisi tambahan. Revisi tambahan itu harus ditambahi bayaran sebesar 5% tiap revisi. Untuk sistem pembelian sendiri, setelah desain sudah jadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, desainer akan mengirimkan desain pasti beserta software-nya ke admin. Sebelum menerima desain, konsumen harus melakukan pelunasan beserta tambahan biaya revisi yang sudah diakumulasikan. Kemudian, biaya pelunasan akan ditahan di admin terlebih dahulu. Setelah pelunasan terjadi dan desain beserta software-nya sudah dikirimkan ke admin, admin secara otomatis akan mengirimkan desain dan soft file kepada customer. Dan di saat yang bersamaan, admin juga akan mentransfer biaya pelunasan kepada desainer yang sudah dipotong 10% sebagai fee untuk perusahaan itu. Sehingga keuangan dan desain yang akan masuk atau diberikan itu harus melalui admin, sehingga tidak akan terjadi kebocoran pada akhirnya. Lalu untuk perincian pengeluarannya sendiri, kami membagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gaji terhadap programmer dan gaji terhadap administrator. Nah, rincian pengeluarannya ini itu akan bersifat nantinya atau pada awal-awalnya tidak akan digunakan terlebih dahulu rincian pengeluaran ini. Hal ini karena ketika kami merasa bahwa kami masih bisa mengatasi gaji dan programming dan administrasinya, nanti kami akan handle dulu untuk bertiga ini. Lalu ketika kami membutuhkan bantuan dari programmer dan administrator, baru kami mengeluarkan rincian pengeluaran ini. Rincian pengeluaran ini kami lihat berdasarkan rata-rata gaji programmer dan administrator atau admin. Lalu untuk gaji programmer sendiri dimulai dari angka 7 juta sampai 12 juta, tergantung dari kebutuhan desain dan pekerjaan yang dibuat oleh programmer tersebut dan pengalaman pekerjaan. Lalu kami merencanakan untuk mengerjakan 2 web development, 2 app development nantinya, dan 1 programmer untuk mengatasi sistem-sistemnya. Ketika diakumulasikan, biaya yang akan dikeluarkan untuk programmer sebesar 35 juta sampai 60 juta. Lalu untuk administratornya sendiri, itu setiap orang itu mendapatkan 3,5 juta sampai 5 juta per bulan. Sama tergantung dari pengalaman pekerjaan dan kegiatan yang dilakukannya. Banyaknya kegiatan yang dilakukannya. Telkom akan mempekerjakan 4 administrator untuk melancarkan jalannya perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa tadi uang yang keluar masuk dan karya yang keluar masuk harus melalui admin terlebih dahulu. Mungkin nantinya admin ini akan digunakan sebagai sistem. Lalu diakumulasikan perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar 14 juta sampai 20 juta per bulan guna membayar administrator tersebut. Untuk SBT sendiri, yang pertama adalah kekuatan dari perusahaan kami, yaitu yang pertama sudah diakses, yang kedua dapat melakukan kontak virtual secara langsung terhadap desainer, yang ketiga terbuka untuk umum bagi desainer, kemudian memiliki visi dan tujuan yang sangat berhubungan dengan kondisi saat ini, dan memiliki referensi yang banyak bagi konsumen dan desainer, lalu
B-nya gratis juga di sini. Lalu untuk weakness-nya sendiri ini itu bisa kita lihat bahwa itu terdapat UI atau UX yang masih belum proper dalam masa awal. Hari ini dikarenakan belum ada ikut campur tangan programmer, sehingga kemungkinan besar bahwa UI atau UX sendiri itu masih belum proper atau belum siap, atau belum memadai. Itu seperti user interface atau user experience. Lalu belum memiliki pengalaman melayani pengunjung berskala banyak saat awal. Oleh karena itu, weakness ini sendiri akan kami persiapkan mulai dari sekarang, karena kami sudah mengetahui weakness tersebut yang nantinya malah akan menghasilkan perusahaan apabila tidak kami atasi dari awal. Lalu untuk opportunity-nya yang pertama adalah besarnya peluang mitra kerja terhadap para desainer, dan yang kedua adalah banyaknya kebutuhan desain saat ini. Lalu untuk ancamannya, yang pertama akan kalah saing terhadap kompetitor yang sudah memiliki nama besar, kemudian kepercayaan pelanggan yang minim, dan kegagalan sistem yang mungkin terjadi. Oke, lalu untuk ini bagian homepage-nya yaitu akan diberi mengenai beberapa title yang besar, itu mengenai pilihan-pilihan dari desain-desain terbaik dari orang yang mengirimkan. Lalu ini terhadap ada homepage lain juga. Lalu ini ada bagian kolom search untuk mencari referensi desain yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ini ada bagian sign up atau profile tadi, ini digunakan untuk sign up. Nah, nanti akan ada Google, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu akan diberi opsi designer, karena akan diberi persetujuan yang berbeda. Lalu ini contoh dari profile designer. Hal ini ada di bagian kanan ini terhadap ada bagian logo biru puas itu sebagai tanda bahwa dia sebagai desainer. Lalu ini ada bagian recommendation, nanti akan diberi rekomendasi yaitu ilustrasi, poster, dan lain sebagainya. Lalu ini ada bagian referensinya, dan ini bagian dari apabila kita memencet salah satu referensi tersebut. Ini ada bagian title, biografi, lalu aplikasi desain yang digunakan, dan komen dan chat tersebut. Sehingga bagian komen ini digunakan untuk memberikan apresiasi, dan bagian chat digunakan untuk mengkoneksi atau mengkontak langsung desainer tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja untuk para dewan juri. Bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin saya dulu ya. Singkat aja sih. Sebenarnya satu pertanyaan aja sih. Gampangnya adalah bagaimana cara teman-teman melakukan pricing strategi gitu. Mana sih desain yang dianggap mahal, mana kemudian desain yang dianggap murah. Dasar penentuannya dia itu harga berapa juta, harga ini berapa. Karena kalau misalkan itu tidak relevan begitu ya, nanti teman-teman saingannya adalah banyak yang akan transaksi di luar ini loh, apa namanya, di luar aplikasinya teman-teman. Itu juga harus diperhatikan ya kalau pricingnya nggak cocok. Terima kasih. Nah, untuk pricing-nya sendiri itu nanti yang akan menentukan harga atau price itu adalah desainer sendiri. Dia akan menentukan sesuai dengan kemampuannya dia sendiri. Lalu tidak hanya itu, untuk mengatasi yang kebocoran-kebocoran seperti pembiayaan di luar dari sistem ini, itu nanti kami akan admin akan melihat kolom chat tersebut. Jadi admin juga akan memeriksa dan terdapat sistemnya nanti apabila ada seperti hal-hal yang mencurigakan, jadi nanti mungkin akan langsung admin stop gitu. Oke, mungkin sekedar masukan aja ya. Jadi teman-teman harus memilih nih aplikasinya mau jadi seperti apa, jadi OLX, apa jadi marketplace, atau jadi apa begitu ya. Karena kalau kita terlalu ketat gitu ya, diawasin terus-menerus, itu cenderung orang kan nggak suka ya. Tapi lihat kayak OLX saja, coba dia bagaimana cara dapetin revenue stream-nya. Mungkin bisa reference ke situ nanti ya, teman-teman di Sirkum ini. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Sony atau Mbak Dewi. Oke, Bu Dewi silakan duluan, boleh Bu? Oke, mungkin dari saya pertanyaannya satu juga. Tadi di awal mau memulai bisnis kan dimulai dengan kalian ya, dimulai dengan kalian sendiri. Untuk biaya startup-nya, develop sistemnya itu kira-kira sudah dihitung atau belum oleh kelompok? Kalau sudah dihitung kira-kira berapa ya?
develop sistemnya sendiri kan nanti itu dari kelompok itu nanti akan menggunakan kemungkinan untuk pengeluarannya sendiri itu 5-10 juta itu karena dilihat dari aplikasi yang digunakan untuk mendevelop website tersebut dan nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti tambahan programming dan lain sebagainya. Jadi aplikasi di awal nanti di-develop sendiri ya sama tim ya? Nggak ada programmer dari luar ya? Belum ada ya berarti kalau lihat pemaparannya tadi ya? Iya, belum ada. Jadi ketika kami membutuhkan bahwa harus membutuhkan dukungan dari programmer dari luar, baru kami mengeluarkan izin pengeluaran tersebut. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman Sirkum, saya ingin tanya lebih detail tentang pemasaran gitu, karena saya belum mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana kamu meyakinkan agar si desainer tahu tentang kalian dan mau bergabung dengan kalian, gimana pemasarannya, dan juga bagaimana pemasaran kepada si konsumen yang mencari ide desain dan juga tahu tentang kamu dan mau transaksi melalui kamu. Pemasaran itu kira-kira apa yang akan kalian lakukan ke dua segmen itu? Oke. Kami akan menggunakan tadi Instagram dan Facebook Ads tadi ya. Karena di situ menurut kami anggap itu hal yang paling relevan saat ini dibanding dengan menyewa influencer atau dan lain sebagainya. Karena kan ini langsung nanti mengarahkan orang ke webnya langsung atau aplikasinya langsung. Jadi orang langsung bisa swipe up ke atas atau ada tulisan swipe now gitu. Jadi orang gampang dan kita akan memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih bagi antara desainernya agar mau diterima, agar mau masuk ke kami dan kami menerimanya. Dan itu juga kami juga menjanjikan sebuah transaksi yang terpercaya dengan adanya pembayaran down payment untuk menjaga atau melindungi transaksi yang transaksi yang bodong gitu istilahnya. Jadi mau menambahkan juga, ya kami memilih Instagram Ads dan Facebook Ads itu juga karena Instagram dan Facebook adalah salah satu media di mana memiliki pengikut yang banyak atau pengguna yang banyak. Oleh karena itu kami melihat ini sebagai suatu peluang di mana kami dapat memanfaatkan pengikut yang banyak dan pengguna yang baik tersebut sebagai tempat untuk memasarkan perusahaan ini. Nah, mungkin kami nanti akan melalui beberapa step-step untuk pemasaran ini. Oke, yes. Saran dari saya nanti ketika kedepannya akan mengembangkan bisnis ini atau ingin mungkin menjalankan bisnis ini, pastikan cara marketingnya berbeda ya. Ketika kita bicara bagaimana cara marketing ke para partner atau desainer, itu cara yang paling tepat seperti apa sih gitu. Karena kita nggak bisa menggunakan cara marketing yang sama untuk baik ke desainer maupun ke user atau nanti yang menggunakan desain. Harus dianalisa lebih dalam lagi bagaimana cara marketing yang tepat, apakah mereka melalui media itu adalah yang paling tepat atau harus perlu menggunakan offline atau online yang lainnya. Jadi coba dianalisa lebih dalam karena karakter masing-masing target segmen kita itu berbeda gitu ya. Itu paling saran dari saya untuk digali lebih lanjut ke depannya. Oke, thank you. Kelompok Sirkum. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari para dewan juri. Kita langsung lanjut aja ke kelompok keempat, ada dari SMA Santo Yosep Malang.
Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk presentasi pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya kasihi. Kami dari tim Startup Business Labuan dari SMAK Kolese Santo Yusuf Malang, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Roslina Sugiarto, bisa dipanggil Rose. Dan juga ada rekan saya. Hai, nama saya Jocelyn Olivia Sugiono, biasa dipanggil Jocelyn, dan rekan saya yang terakhir. Hai, perkenalkan nama saya Gabriel Deswitro, biasa dipanggil Bella. Para dewan juri dan para hadirin sekalian, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan produk kami melalui bisnis plan yang berjudul Labuan Baking Kit. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang sedang mendunia ini. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini sangat merugikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang terutama adalah aspek kesehatan dan ekonomi. Hal itu dikarenakan pandemi ini menyebabkan kesehatan dan ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Apa yang menjadi akibat pandemi ini? Masyarakat menjadi kurang beraktivitas dan kurang produktif. Nah, jika masyarakat kurang beraktivitas, maka menuntun semuanya menjadi rasa bosan. Rasa bosan biasanya akan diasosiasikan dengan rasa ingin makan ataupun menyemil. Terlebih jika cemilan atau makanan yang disantap saat pandemi ini adalah cemilan yang tinggi akan kadar gula, lemak, maupun banyak mengandung MSG yang tidak sehat untuk tubuh kita. Nah, maka dari itu, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan bahan makanan alternatif lain yang lebih sehat, seperti buah sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, dan gandum. Apa yang menjadi kesamaan dari bahan makanan tersebut? Salah satunya adalah semua bahan makanan tersebut kaya akan serat. Nah, mengapa serat? Serat itu adalah gizi yang sangat penting untuk tubuh kita. Hal itu dikarenakan serat dapat mengatasi banyak penyakit seperti yang terjadi di usus, yaitu radang usus, sembelit, serta kanker kolorektal. Selain itu, serat juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konstipasi dan juga penyakit jantung. Apakah para hadirin sekalian tahu bahwa serat juga dapat mengurangi nafsu makan kita, karena serat dapat memberikan rasa sensasi kenyang kepada tubuh kita, sehingga kita tidak usah selalu makan. Dan yang terakhir, serat dapat memperbaiki gula darah kita. Hal itu juga dikarenakan serat dapat memperlambat tubuh kita untuk menyerap gula yang ada di setiap makanan yang kita makan. Nah, karena sudah saya jelaskan, saya yakin para hadirin sekarang sudah tahu serat sangat penting untuk tubuh kita. Karena ini akan dilanjutkan oleh penjelasan tentang bahan utama produk kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Roselina. Silakan, Rose. Baik, terima kasih, Bella. Nah, setelah Bapak Ibu semua mendengar manfaat yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Bella, maka dari semua manfaat baik itu, kami dari tim Labuan memilih untuk menggunakan oats sebagai bahan utama dari produk kami. Mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar banget sama yang namanya oats. Sering ditemuin di supermarket, mungkin yang sering dibuat sarapan, tapi bukan itu oats yang kami maksud, karena oats yang ada di supermarket itu biasanya instant oats. Nah, sedangkan produk yang akan kami gunakan, bahan bakunya ini yaitu rolled oats atau gandum olahan. Nah, apa sih bedanya? Bisa dilihat di slide yang berikut ini. Nah, gandum olahan dibuat dengan cara mengukus biji gandum, kemudian meratakannya sehingga tanpa gepeng. Sedangkan instant oats sendiri merupakan gandum yang sudah diolah, tepatnya dimasak, dikeringkan, lalu dibentuk lagi menjadi menyerupai oat mentah. Sedangkan juga kandungan yang dikandung oleh gandum olahan tentunya lebih sehat karena mengandung protein dan serat yang lebih tinggi daripada instant oats. Nah, setelah ini Bapak Ibu semua juga akan mendengar tentang tujuan dari bisnis kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jocelyn. Silakan, Jocelyn. Oke, baik. Terima kasih, Rose. Sekarang saya akan jelaskan tujuan dari Labuan. Tujuan dari Labuan sendiri yang pertama yaitu memperkenalkan usaha dengan format baru, yaitu memasarkan set yang berisi bahan dan petunjuk. Jadi, kami tidak hanya memberi hasil jadinya saja, tetapi kami juga ingin mengajak masyarakat untuk membuat kudapan sendiri di rumah. Lalu, kami ingin juga menawarkan kudapan dengan bahan-bahan yang lebih sehat dan kaya akan gizi dengan menggunakan berbagai bahan alternatif. Selanjutnya, kami ingin memperoleh pendapatan yang maksimal dari penjualan set kami. Selain itu juga, kami ingin memperluas jaringan pemasaran. Salah satunya yaitu dengan sistem dropship yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada bagian pemasaran. Dan yang terakhir, kami ingin mengajak masyarakat semua untuk mengisi waktu luang selama pandemi COVID-19 ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian,
saya akan jelaskan manfaat dari Love One. Manfaatnya yaitu, kami ingin menyediakan alternatif kudapan sehat untuk dinikmati oleh masyarakat selama pandemi ini. Lalu, kami ingin bisnis kami dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat yang juga ingin membuka usaha di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir, kami ingin menambah variasi dari kudapan sehat yang biasa kita masak sendiri di rumah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Roselina. Terima kasih. Baik, terima kasih Jocelyn. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin sudah mulai familiar dengan kata-kata Lavoine. Dari tadi kita udah ngomongin Lavoine. Lavoine sendiri itu apa sih? Nah, Lavoine ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya oats atau gandum. Nah, kenapa kita memilih bahasa Perancis? Karena negara Perancis sendiri sangat unik, sangat unggul, dan sangat dikenal di bidang bakery-nya. Lalu untuk logo kami sendiri, kami mengganti huruf O dengan gambar cookies untuk menandakan bahwa nantinya produk Lavoine ini merupakan makanan ringan atau kue. Lalu pada bagian kanan kami juga menambahkan gambar oats untuk mempresentasikan bahan utama dari set kami. Dan warna yang kami pilih yaitu warna krem. Warna krem dipilih agar menambah kesan klasik dan mempresentasikan kelembutan. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan kembali mendengarkan penjelasan dari rekan saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Rose. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing variasi yang akan kami jual. Untuk variasinya sendiri, kami menyediakan 3 variasi, yaitu yang pertama organic cookies, kedua no sugar added brownies, dan yang ketiga adalah oatmeal muffin. Untuk variasi yang pertama yaitu organic cookies. Harga yang kami tawarkan sebesar Rp45.000 untuk setiap setnya. Jadi, inovasi ini terinspirasi dari cookies yang umumnya mengandung banyak gula dan coklat. Dengan inspirasi ini, kami ingin mencari bahan-bahan alternatif agar cookies kami jauh lebih sehat dan bergizi tanpa mengurangi rasa kelezatannya. Pemanis yang akan kami gunakan yaitu sirup maple. Sirup maple adalah alternatif kami untuk menggantikan gula. Dan sirup maple sendiri terbuat dari getah pohon maple yang diolah melalui proses yang alami. Karena dibuat secara alami, pemanis yang satu ini diyakini lebih bergizi dan lebih sehat daripada gula. Untuk pengganti margarin, kami menggunakan minyak kelapa karena minyak kelapa sangat baik untuk menangkis diabetes dan mempercepat metabolisme, sehingga cocok bagi mereka yang ingin menjaga berat badan. Untuk set ini, krim yang disediakan yaitu dark choco chips. Dan satu set ini akan menghasilkan sebanyak 10 buah cookies yang berukuran sedang. Variasi yang kedua yaitu no sugar added brownies, dengan harga yang kami tawarkan sebesar Rp75.000 untuk satu setnya. Siapa sih di sini yang nggak suka brownies? Nah, tapi brownies pada umumnya itu mengandung gula yang tinggi. Tapi tenang, karena produk kami akan memberikan alternatif bahan-bahan yang jauh lebih sehat agar kita dapat menikmati brownies tersebut tanpa rasa bersalah. Misalnya, untuk pengganti tepung, kami menggunakan ubi kuning dan bubuk almond. Untuk pemanisnya sendiri, kami tidak menggunakan gula, tetapi yang kami gunakan yaitu madu dan kurma. Madu berbeda dengan gula karena madu dilengkapi dengan kandungan protein, vitamin, dan mineral. Sedangkan kurma memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik. Dan satu set ini akan menghasilkan brownies dengan loyang berukuran 25 x 25 cm. Dengan ukuran segini saja, kita sudah bisa bagi-bagi loh untuk keluarga, teman-teman, saudara, maupun pacar teman-teman yang ada di sini juga bisa banget. Variasi yang terakhir, yaitu oatmeal muffin. Dengan harga yang kami tawarkan sebesar Rp52.000 per setnya. Untuk oatmeal muffin ini, penggunaan susu yang biasanya menggunakan susu full cream, kami akan ganti dengan menggunakan susu low fat atau susu yang rendah lemak. Untuk mentega, bahan alternatif yang kami gunakan yaitu minyak kelapa. Untuk membuat warnanya lebih menarik lagi, kami menggunakan pewarna alami, yaitu dari gula kelapa atau gula merah yang juga dijadikan sebagai pemanis. Dan satu set ini bisa menghasilkan 8 buah muffin. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella. Wah, terima kasih Jose. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang kami sertakan dalam satu set variasi kami. Jadi tentu saja bahan-bahan adalah yang paling utama. Tapi bahan-bahan kami juga spesial, karena bahan-bahan kami sudah kami takar dengan pas sesuai dengan resep. Juga, bahan-bahan kami akan dilabel dengan stiker huruf supaya dapat dibedakan. Selain itu, kami juga menyertakan 4 buah kartu loh. Yang pertama adalah 1 kartu ucapan. Kartu ucapan ini berisi tentang ucapan terima kasih kita untuk para pembeli yang telah membeli produk kami.
Setelah itu, kami juga menyertakan satu kartu tabel kalori. Apa sih kartu tabel kalori? Nah, kartu tabel kalori ini adalah kartu yang berisi jumlah dari seluruh kalori yang ada dalam masing-masing set kami. Kami menyertakan kartu tabel ini untuk masyarakat sadar kalau jumlah kalori yang mereka santap adalah segitu. Selanjutnya, ada kartu keterangan bahan. Nah, kartu keterangan bahan ini untuk mewakili stiker huruf yang kami tempelkan pada setiap wadah bahan. Dan yang terakhir adalah satu kartu petunjuk pembuatan. Kartu petunjuk pembuatan ini sangat penting karena kartu inilah yang akan memandu para pembeli untuk dengan sukses membuat hasil produk kami yang enak dan juga sehat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kemasan produk kami. Nah, kami mengemas produk kami dengan sepenuh hati menggunakan box karton yang berukuran 25 x 19 cm dengan tinggi 7 cm. Kami sangat yakin ukuran ini sudah pas untuk mengemas semua isi set kami. Bagaimana dengan bahan? Bahan-bahan yang kering akan kami kemas dalam plastik klip yang berukuran besar, sedang, dan kecil, tergantung pada setiap takaran masing-masing bahan. Bagaimana dengan bahan-bahan yang berwujud cair? Tenang saja, karena kami ada solusinya. Kami akan mengemas bahan-bahan berwujud cair ini dalam tiup plastik kecil untuk menghindari kebocoran dan juga aman dalam proses pengemasan nantinya. Setelah itu, bahan ini kami akan membungkus dengan selapis bubble wrap sebelum kami masukkan ke box karton. Dan yang terakhir, box karton akan kami tempelkan dengan stiker logo yang menandakan bisnis kami dan juga akan dibungkus sekali lagi dengan bubble wrap sebelum proses pengiriman agar kualitas dapat optimal saat sampai di tujuan. Oke, karena kita sudah mengerti akan gambarannya, sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya akan menjelaskan mengapa masyarakat harus mencobai produk kami. Silakan Roselina. Baik, terima kasih Bella. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keunggulan produk kami. Kenapa sih konsumen harus beli? Kenapa sih konsumen harus coba nih? Nah, yang pertama keunggulan dari produk kami yaitu kami menjual produk yang berbeda, yaitu menjual set yang berisi bahan serta petunjuk mengolahnya. Mungkin berbeda dengan usaha-usaha lain yang banyak sekali beredar, yaitu yang langsung menjual hasil jadinya saja. Seperti itu. Lalu untuk keunggulan kedua, memasak sendiri akan meningkatkan mood dan menambah aktivitas masyarakat selama di rumah saja. Lalu yang ketiga, kami juga menawarkan bahan-bahan lezat yang tetap mengedepankan kesehatan. Jadi bahan-bahan yang kami pilih bukan sekedar asal enak saja, tapi kami juga memikirkan tentang kandungan yang ada pada bahan-bahan tersebut. Lalu kami juga menawarkan harga yang cukup terjangkau, apalagi satu set dari kami ini bisa dinikmati oleh 1-5 orang. Lalu kami juga menawarkan alternatif bisnis dan penjualan yang cukup menarik, serta produk serupa masih jarang dijual di pasaran, sehingga prospek bisnis kami akan terbuka dengan luas. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke bagian anggaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jocelyn. Silakan, Jocelyn. Oke, terima kasih, Rose. Sekarang saya akan jelaskan anggaran dari produk kami. Untuk pemasukan, modal awal kami sebesar Rp1 juta, di mana modal ini sangat realistis untuk kami kaum pelajar. Untuk pengeluaran pada bahan-bahan dan keperluan lainnya senilai Rp877.000 dengan biaya tak terduga yang kami ambil sebesar 10% dari Rp877.000 sehingga menghasilkan Rp87.000. Jadi jika dijumlahkan maka totalnya sebesar Rp964.700. Menurut kami, produk kami ini sangat realistis untuk dijalankan bagi kaum pelajar dan dapat menjadi startup yang bagus. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan mengenai rincian harganya akan saya kembalikan ke rekan saya lagi, Roselina. Baik, terima kasih Jocelyn. Nah, setelah mengetahui modal awal yang kami gunakan, kami juga akan menjelaskan tentang rincian harga jual produk kami. Yang pertama, kami ada set organic cookies yang akan kami jual sebesar Rp45.000 dengan total harga bersih atau modal yang kami keluarkan untuk membeli bahan-bahan serta kemasan, yaitu Rp38.000. Lalu kami ambil keuntungan sebesar 20%, yaitu Rp7.600, dengan total harga akhir satu set yaitu Rp45.000 setelah kami bulatkan Rp600. Lalu untuk set kami yang kedua, ada no sugar added brownies, yang kami tawarkan seharga Rp75.000 dengan total harga bersih yaitu Rp64.600, lalu kami ambil keuntungan sebanyak 15%, yaitu Rp9.690 dengan total harga akhir satu set yaitu Rp75.000 setelah kami bulatkan Rp710. Lalu untuk set yang ketiga, ada oatmeal muffin, kami tawarkan seharga Rp52.000 saja
dengan total harga bersih yaitu 43.000, lalu kami ambil keuntungan sebesar 20% yaitu 8.500, dengan total harga akhir satu set yaitu 52.000, setelah kami bulatkan sebanyak Rp400. Nah, langsung saja di sini kita akan mendengarkan penjelasan tentang pemasaran dari rekan saya Bella. Silakan. Oke deh, terima kasih Rose. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemasaran Love One. Jadi, produk kami ditargetkan terutama untuk para remaja dan orang dewasa, tapi juga bisa dinikmati oleh anak-anak, tentu dengan bimbingan orang yang bertanggung jawab. Nah, kami ingin mengobati kesenggangan yang dialami oleh remaja dan dewasa di saat pandemi ini. Dan untuk anak-anak sendiri, kami ingin mengembangkan keterampilan motorik mereka dan juga mengembangkan kreativitas anak-anak. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran. Kami ingin memasarkan produk kami di media sosial yang marak di antara kalangan remaja seperti Instagram dan TikTok. Untuk kontennya sendiri, kami menyediakan konten yang bervariasi seperti foto dan video promosi, dan selain itu juga banyak aktivitas interaksi yang dapat menarik perhatian dunia maya, seperti Q&A, yaitu tanya-jawab, giveaway, dan banyak lagi kuis-kuis. Nah, setelah ini kami telah menjanjikan akan menjelaskan tentang istilah dropship, maka mari kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya, Jose. Silakan. Oke, terima kasih Bella. Iya benar sekali. Jadi saya akan menepati janji saya untuk menjelaskan mengenai sistem dropship. Nah, untuk sistem ini, dropshipper tidak menyimpan stok barang. Jadi, jika seorang dropshipper mendapatkan order, ia akan langsung meneruskan orderannya dan detail pengiriman barangnya kepada supplier yang menjual barang tersebut. Untuk strategi pemasaran yang terakhir, kami memilih sistem order, di mana kami menggunakan metode pre-order atau yang biasa orang kenal dengan sistem PO. Untuk pre-ordernya, kami menyediakan contact person melalui via Line official account dan WhatsApp. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosi. Baik, terima kasih. Nah, tibalah kita sudah di penghujung presentasi kami pada siang hari ini, yaitu pada bagian kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa Love One memproduksi baking set dengan 3 varian, yaitu organic cookies, no sugar added brownies, dan juga oatmeal muffin, dengan bahan baku utama yang kami gunakan yaitu gandum olahan. Nah, set ini berisi bahan-bahan dan petunjuk pembuatan agar konsumen dapat membuat kuenya sendiri di rumah. Lalu produk ini juga ditujukan untuk semua usia, dengan harga yang kami tawarkan yaitu berkisar antara 45.000 sampai 75.000 saja. Produk ini akan dipasarkan menggunakan teknik online melalui berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga untuk platform order kami akan menggunakan Line serta WhatsApp. Dan sistem yang kami gunakan yaitu sistem pre-order. Juga untuk menjangkau lebih luas market, kami juga akan menggunakan teknik dropship. Sekian presentasi dari kami, maaf jika kami ada salah-salah kata, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Mendengarkan kayak gini jadi lapar ya, apalagi sekarang udah jam 12. Oke, untuk para dewan juri, boleh langsung memberikan pertanyaan. Oke, mungkin saya duluan. Yang pertama, menarik ide bisnisnya Lavor nih. Jadi mendorong orang untuk bikin kue ya. Jadi ketika lagi masa pandemi seperti ini, orang banyak di rumah disuruh bikin kue. Nah, tapi problemnya saya ingin tahu yang lebih spesifik tentang marketnya Lavorne gitu. Karena apakah Lavorne ingin memberikan produknya kepada orang yang hobi masak atau orang yang mau baru mencoba masak, atau orang yang sebenarnya dia sama sekali nggak bisa masak, terus ngelihat Lavorne, coba iseng masak gitu. Jadi yang sudah biasa atau hobi masak, atau orang yang sudah punya niat dan baru mau coba-coba, starting point, atau beberapa orang yang nggak ada ide atau nggak ada niat masak, terus tiba-tiba tahu Lavorne jadi pengen beli terus masak gitu. Kira-kira bayangan di Lavorne itu seperti apa ya marketnya? Yang mana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Jadi untuk pemasaran kami tidak mengkhususkan untuk hanya masyarakat yang dapat memasak ataupun tidak bisa memasak, karena kami memasarkannya secara umum. Khusus untuk orang yang tidak bisa memasak, kami membuat prosedurnya secara mudah dan gampang diikuti agar bahkan anak-anak juga dapat
mengikutinya asal didampingi begitu. Untuk orang-orang yang memang hobi memasak atau membuat kue, maka ini menjadi salah satu fasilitas agar lebih praktis dalam mengumpulkan bahan karena kami sudah mengumpulkan semuanya dalam satu set. Nah, untuk yang masyarakat awam yang bahkan tidak pernah mencoba membuat kue, ini akan menjadi suatu aktivitas baru yang dapat mereka coba di saat pandemi ini. Karena kapan lagi jika tidak di pandemi ini? Karena kita mempunyai banyak waktu sehingga kita bosan dan akhirnya kita dapat mencoba banyak aktivitas baru seperti membuat kue ini. Begitu sih Ken, terima kasih. Oke, thank you. Nah, ini kan karena market itu lebar sekali ya. Marketnya tadi dari yang hobi masak, nggak pernah masak, sama yang orang sedang baru mau coba masak gitu. Itu semua pengen digarap oleh Lafourne. Nah, kembali ke pertanyaan dasarnya adalah yang saya tanyakan sebenarnya kita bicara, kalau begitu berarti Lafourne akan sangat banyak saingannya. Lafourne akan bersaing dengan produk-produk bahan baku, gitu kan. Lafourne akan bersaing dengan produk-produk yang jualan kue jadi, gitu. Dan bahkan Lafourne akan bersaing juga dengan produk-produk sejenis yang menyediakan bahan-bahan adonan gitu. Saingannya kan berarti ada 3 nih. Nah, sekarang kenapa sih orang harus beli Lafourne? Apa pembeda Lafourne dibanding produk-produk yang lain ya? Karena kalau Lafourne mungkin pernah ke supermarket, ada merek yang sangat terkenal tuh Pondan gitu ya. Tahu Pondan nggak ya? Oke, dari Pondan itu kan sama tuh, ada bubuknya, tinggal ada vanilanya, tinggal dimasukin, dikocok, ada instruksinya jelas, jadilah produknya. Sama, itu baru salah satu merek Pondan. Ada merek-merek lain baik yang import maupun yang lokal. Ada bahan baku tepung terigu yang jual satuan, ada yang paket jadi sudah siap makan, ada yang tinggal dipanasin. Nah, kenapa orang harus beli Lafourne? Yang spesifik pembeda dibanding Pondan, dibanding kompetitor yang lain itu apa? Silakan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi, seperti yang Bapak bilang, merek-merek seperti Pondan yang sering kita temui pada mungkin bahannya masih banyak pengawet gitu Pak. Jadi, untuk kami sendiri, kami menggunakan bahan-bahan yang fresh seperti kurma itu kami gunakan yang fresh dan madu, ubi itu kami juga gunakan fresh. Jadi biarpun awet dalam pengiriman, kami juga mengintensikan agar para pembeli itu segera membuatnya gitu. Dan juga yang saya bilang tadi, mungkin merek-merek yang di supermarket itu supaya tahan lebih lama, menggunakan banyak bahan kimia dan pengawet. Sedangkan kami berusaha mengedepankan aspek kesehatan, gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak, saya akan menambahkan, selain itu, bahan yang kami gunakan, kami pilih yang lebih sehat. Jadi untuk contohnya, misalnya untuk gula, kita nggak memakai gula, tapi kita memakai alternatif yang lebih sehat lagi, seperti madu atau sirup maple. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin yang kedua saya sama sih mungkin nggak beda jauh ya dengan apa yang disampaikan Pak Sony, karena kalau saya lebih terganggu ke kata kit ya, KIT itu kan. Kalau kit kan sebenarnya baking set atau kit itu kan sepertinya ada alatnya ya. Nah, yang saya mau konfirmasi dulu, ini memang ada alatnya atau hanya bahannya aja? Boleh dijawab dulu? Teman-teman dari Waing kan ini ya? Iya. Ya, boleh dijawab dulu. Ini kit itu ada bahannya, bahan aja atau memang ada alatnya? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya belum bertanya full ya, dijawab dulu aja. Iya, Pak. Baik. Untuk yang kami sediakan, kami hanya menyediakan bahan-bahannya saja. Untuk alat-alatnya, masyarakat harus menyediakan sendiri di rumah. Oke, bahannya kami ini sediakan semua kecuali satu bahan aja Pak, yaitu telur. Karena telur juga gampang dicari kan Pak di daerah masing-masing. Iya, maksud saya gini. Ya, terima kasih. Sorry ya, biar agak cepat gini. Nah, penamaan baking set itu yang menurut saya kemudian agak sedikit jadi mengganggu ya.
Karena kalau yang dilakukan teman-teman itu namanya kalau tidak salah itu adalah premix. Ya, premix itu premix sih sebenarnya ya. Premix artinya sudah dicampur, tinggal olah. Gitu. Dan tadi sudah disampaikan Pak Sony banyak sekali lawannya. Bahkan kalau untuk yang ke arah yang lebih sehat, itu sudah ada yang terkenal namanya ladang 5. Itu udah ya gampang begitu, udah sangat sehat. Nah, artinya menurut saya PR-nya nih ya, saya mau tanya makanya ini brandingnya nanti gimana, Lavornya, apalagi penyebutannya susah gitu ya. Kan sering nih kalau orang misalnya di Jawa ini Lavoin gitu ya, kalau di Sunda jadi Lapoin gitu ya. Brandingnya rencananya gimana biar teman-teman bisa sama kayak Pondan yang tadi disampaikan Pak Sony, atau sama kayak Ladang 5, atau bahkan beberapa yang lain mungkin akan masuk ke pasar ini begitu. Silakan. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Bapak. Jadi mengapa kami mengambil kata Lavoin? Itu kami ambil dari bahasa Prancis karena yang seperti kita ketahui, Prancis memiliki keunggulan di bidang bakery-nya. Maka dari itu kami memilih pemilihan kata itu. Tapi kami tidak bermaksud untuk membandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena di produk kami sendiri, kami juga memakai bahan-bahan yang berasal dari Indonesia. Seperti contohnya minyak kelapa. Untuk masa sekarang, orang kan banyak yang memakai minyak kelapa sawit, di mana minyak kelapa sawit itu jauh lebih tidak sehat. Nah, maka kami menggunakan minyak kelapa, di mana minyak kelapa itu berasal dari nenek moyang kita yang ada di Indonesia. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Walaupun belum menjawab ya, pertanyaan saya tadi branding loh. Nggak apa-apa. Silakan ke Bu Dewi. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya komentar aja karena sebenarnya pertanyaannya mirip sama Mas Kli dan Pak Sony. Kalau saya lihat sih secara spesifik, kalian kan sebenarnya highlight-nya salah satunya adalah di perhitungan kalori ya. Jadi mungkin nanti bisa diiris lagi sebenarnya target konsumennya, mungkin orang-orang yang memang sedang diet gitu ya, atau memang concern sekali terhadap organik, kemudian concern sekali terhadap apa ya, bahan-bahan lokal misalnya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan target pasar yang mau disasar sama kelompok gitu ya. Kalau bicara anak-anak mungkin kan nggak terlalu peduli ya, mereka mau 2.400 kalori juga ya sudah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu targetnya, nah itu mungkin beda lagi gitu kan. Oh, ibu-ibu itu pengen memberikan kudapan sehat untuk anaknya. Jadi sebenarnya pesannya nanti, kalau Mas Kli tadi bilangnya branding, jadi nanti pesannya nanti itu dari brand tersebut adalah misalnya membantu ibu-ibu untuk menyediakan makanan sehat untuk keluarganya, misalnya gitu. Jadi bisa lebih spesifik ya. Terus ibu-ibunya juga ibu-ibu yang mana? Nah itu nanti juga harus diteliti lagi oleh kelompok. Mungkin nanti jenis resepnya juga jadi pertanyaan sih ini. Kan kalian ada oatmeal muffin, ada brownies, ada organic cookies. Kebetulan kan ini manis semua. Nah, bisa jadi kan ada selera-selera lain gitu ya, walaupun cookies, walaupun ini kan juga ada selera-selera yang lainnya. Jadi nanti mungkin bisa dipertimbangkan juga dari sisi resep-resepnya. Atau saya nggak tahu nih, mungkin resep ini dipilih karena simple, atau misalnya no mixer, atau misalnya nggak usah pakai oven mungkin. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kan sebenarnya beda-beda ya cara pandang konsumen. Nah, nanti bisa diteliti lagi oleh kelompok dalam mendevelop resep-resep yang mau ditawarkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Oke deh. Jadi udah kan ya, didapat saran, sama udah dijawab juga pertanyaannya.